Hantu tua Tianming sedang mengamati ekspresi Yalau. Setelah melihat kekejaman muncul di wajah Yalau, dia mengerti bahwa pavilion bintang jatuh tidak akan menyerah. Senyuman tebal di wajahnya dengan cepat menguat saat dia berkata, "Sepertinya pavilion bintang jatuh tidak akan bisa menghindari pertumpahan darah hari ini," ucap Tianming. "Baiklah, ada banyak ahli yang hadir. Kita akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama," ucap Youku tertawa dengan cara yang aneh. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan pavilion bintang jatuh. Mereka memiliki 2 banseng tingkat tinggi di pihak mereka dan 1 banseng tingkat awal. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh. Hari ini mereka datang dengan niat untuk memusnahkan. Pavilion bintang jatuh pasti akan disingkirkan dari dataran tengah selamanya. Ekspresi Yalau tampak muram saat dia menatap kelompok Youku. Kemudian dia berbicara dengan suara yang dalam. "Serahkan saja Youku dan iblis tua Tianming kepadaku. Cailin, Qinglin, dokter peri kecil, kalian bertiga akan menghalangi banseng tingkat awal lainnya," ucap Yalau. Kelas banseng dibagi menjadi level awal, menengah, dan juga tinggi. Setiap sub-level memiliki celah yang besar di antara mereka. Ahli kelas banseng awal dari aula jiwa seharusnya baru saja mencapai level itu. Dia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Meskipun Cailin dan 2 lainnya akan merasa sulit untuk mengalahkannya, masih mungkin untuk sedikit menundanya. Ekspresi kelompok Cailin berubah ketika mereka mendengar bahwa Yalau berencana untuk melawan 2 orang sendirian. Meskipun Yalau adalah banseng tingkat tinggi, baik iblis tua Tianming maupun Youku tidak lebih lemah darinya. Yalau akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika mereka berdua bekerja sama. Yalau melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari resikonya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Elit banseng adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Jika kedua banseng dari aula jiwa ini dibiarkan menyerang para ahli lain dari pavilion bintang jatuh, itu pasti akan menjadi pembantaian sepihak. Jika pembantaian terjadi, pavilion bintang jatuh akan benar-benar runtuh. Oleh karena itu, dia harus melawan banseng dari pihak lain dengan cara apapun. "Baiklah, kita lakukan saja seperti ini. Kalian semua harus berhati-hati," ucap Yalau. Yalau tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul tidak jauh di depan iblis tua Tianming dan juga Youku. Doki yang mengerikan menyebar keluar dari tubuhnya dan mengunci mereka berdua. "Yao Chen, kau benar-benar sombong. Berpikir bahwa kau bisa menghalangi kami berdua sendirian," ucap hantu tua Tianming, dan Youku langsung tertawa setelah merasakan bahwa mereka telah dikunci oleh aura Yalau. Namun Yalau mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram saat Doki yang menakutkan dan menekan menyelimuti tubuhnya. Doki ini menyebabkan ruang itu sendiri terus-menerus terdistorsi. "Serang, jangan habisi mereka yang menyerah, namun habisi semua yang dengan keras kepala melawan," ucap Tianming. Hantu tua Tianming tertawa dingin saat merasakan tekanan dari Yalau. Dia melangkah maju dan teriakan dingin yang tiba-tiba serta dipenuhi dengan niat menghancurkan. Mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming, banyak ahli dari aliansi sungai mendalam segera mengungkapkan hasrat membunuh mereka. Banyak doki yang agung meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di pihak pavilion bintang jatuh mulai mengedarkan doki mereka. Ekspresi mereka tidak bersahabat saat mereka menatap orang-orang dari aliansi sungai mendalam. Pertarungan ini berlangsung beberapa saat sebelum teriakan ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi sungai mendalam melesat dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerbu ke arah alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari pavilion bintang jatuh tidak mau tinggal di belakang karena mereka juga menyerbu ke depan. Mereka beradu dengan para ahli dari aliansi sungai mendalam di udara, dan ledakan yang mengguncang bumi meletus di seluruh alam bintang. Orang-orang di sekitar buru-buru mundur di kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini meletus dengan cepat karena mereka takut terlibat. "Saudara Youku, mari kita juga bertindak untuk menghabisi orang tua Yao Chen ini,"
ucap hantu tua Tianming tertawa keras setelah menyaksikan pertempuran besar meletus dalam sekejap. Youku mengangguk dengan nada muram setelah mendengar kata-kata Tianming. Dia telah berencana untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh 2 tahun yang lalu. Tetapi karena beberapa rencana jahat dalam klan, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah tersebut. Namun sekarang, setelah beberapa rencana jahat itu berhasil, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianxun ketiga untuk menemukan iblis tua Tianming. Dan Youku berjanji untuk membantu Tianming melenyapkan pavilion bintang jatuh. Aliansi Sungai Mendalam yang telah bertempur dengan pavilion bintang jatuh selama 2 tahun sangat gembira setelah mendengar bahwa faksi super seperti Aula Jiwa bersedia membantu mereka. Mereka sekarang mengumpulkan kekuatan mereka dan kemudian menyebabkan keributan hari ini. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertarung. Bahkan tulang-tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan banseng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat atas keluarnya retretku membuatnya sangat berharga. Ucap hantu tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara saat Dogi yang mengerikan menyapu keluar. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Yalau. Tangannya yang putih seperti cakar elang saat menembus ruang kosong dan mencengkeram tenggorokan Yalau. Yalau mendengus dingin saat merasakan serangan cepat dan kejam dari iblis tua Tianming. Namun dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya yang mengandung kekuatan menakutkan menyerang kepala iblis tua Tianming tanpa ampun. Dari kelihatannya, dia berencana untuk menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Hidupku jauh lebih berharga dari hidupmu, ucap Tianming. Ekspresi iblis tua Tianming berubah saat melihat serangan ini dan hanya membuatnya tertawa dingin. Mereka benar-benar berada di atas angin. Tentu saja mustahil baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan orang lain. Dia segera menarik cakarnya dan mundur dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yalau dalam prosesnya. Yalau hendak mengejar setelah pukulannya meleset ketika kabut hitam tiba-tiba menerjang. Jeritan memilukan terdengar dari kabut hitam. Rantai hitam menerobos kabut dan memotong ruang di sekitarnya hingga membentuk banyak garis retakan hitam. Ekspresi Yalau gelap dan dingin. Tangannya yang besar meraih ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba menjadi sunyi saat menangkis rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan dia menyerbu ke dalam kabut hitam. Tinjunya menghantam ganas ke suatu titik di dalam kabut hitam. Suara teredam segera terdengar saat pukulannya mendarat. Tak lama kemudian, tubuh Youku terhuyung dan melesat keluar dari kabut hitam. Meskipun mereka bertiga adalah banseng tingkat tinggi, Yalau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banseng biasa karena kekuatan spiritualnya yang jauh melebihi mereka. Manfaat kekuatan spiritual seseorang saat bertarung melawan mereka yang setingkat akan memungkinkan seseorang untuk memperoleh keuntungan. Keterkejutan melintas di mata iblis tua Tianming ketika melihat Youku dipaksa mundur oleh Yalau. Dia langsung berteriak dengan suara yang dalam. Serang bersama, ucap Tianming. Ekspresi Youku tampak gelap saat dia mengangguk. Keduanya melesat bersamaan. Dogi yang mengerikan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yalau. Ruang besar itu pun runtuh selama pertukaran yang menakutkan ini. Sementara Yalau menahan iblis tua Tianming dan Youku, Tianxun ketiga dari Aula Jiwa telah melihat pertempuran yang kacau di bawah. Dia hendak campur tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba menyebar dari langit. Serangan mendadak ini menyebabkan mata Tianxun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan kuat menghancurkan petir itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya, di mana dia melihat piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Ular itu melayang di udara saat tekanan aneh turun dengan tenang. Piton penelan surga 7 warna, gumam Tianxun ketiga. Ekspresi terkejut melintas di mata Tianxun ketiga setelah melihat ular piton besar ini. Ia baru saja akan menyerang ketika pilar abu-abu kecoklatan selebar 10 kaki melesat dengan tiba-tiba. Aroma racun mematikan di pilar itu membuatnya mengerutkan kening. Ia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri pun membeku, sekaligus membekukan pilar Dogi. Kemudian
ia segera menjentikan jarinya dan menghancurkannya. Segera setelah menghancurkan pilar Doki yang berisi racun mematikan, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar dari depannya. Mata Tianxun ketika menyapu. Matanya langsung mengeras saat melihat seorang wanita berpakaian hijau melayang di udara. Sosok ilusi ular berkepala 9 berukuran 10.000 kaki juga terlihat samar-samar. "Ular langit kuno," ucap Tianxun ketika. Melihat sosok ilusi berbentuk ular besar itu, ekspresi serius akhirnya muncul di wajah Tianxun ketika. Meskipun ketika wanita ini semuanya adalah dusun puncak, salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, yang lain memiliki Doki mematikan yang penuh dengan racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular surga kuno. Kombinasi ini bahkan membuatnya merasakan tekanan karena pada dasarnya dia baru saja menembus kelas Banseng. Mata Tianxun ketika dengan cepat berubah sedingin es saat kilatan cahaya melintas di matanya. Terlepas dari berapa lama sejak dia berhasil menembus kelas Banseng, dia masih seorang Banseng sejati. Meskipun ketika wanita ini memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, pavilion bintang jatuh pasti akan dimusnahkan, ucap Tianxun ketika. Tianxun ketika tertawa dingin, tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Qinglin dengan gaya seperti hantu. Doki yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, sebuah telapak tangan menghantam Qinglin. Qinglin terkejut saat merasakan kecepatan Tianxun ketika yang membuatnya lengah. Cahaya berkedip di matanya saat sebuah sosok muncul di depannya. Tangan Tianxun ketika menghantam dan menghancurkan ahli Dousun di bawah kendali Qinglin menjadi setumpuk daging cincang. Dia memiliki pupil bunga ular hijau 3 giok yang legendaris. Tidak heran dia mampu mengendalikan jiwa ular langit kuno, gumam Tianxun ketika. Tianxun ketika adalah orang yang sangat berpengalaman. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia Qinglin dalam sekejap. Dia hendak menyerang sekali lagi ketika petir 7 warna sekali lagi menyambar, dan dokter peri kecil yang rambut hitamnya telah memutih juga bergegas dari belakang. Serangannya yang ganas langsung menargetkan Tianxun ketika. Tianxun ketika tertawa dingin setelah merasakan bahwa dia telah dikepung. Doki di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Sementara pertempuran yang sangat intens telah meletus di alam bintang, gunung di belakang tetap tenang seperti biasa. Pintu batu besar itu berdiri dengan tenang. Namun, keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar di gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, tetapi sangat dalam, seolah-olah menyebar dari pusat gunung. Setelah munculnya garis retakan ini, tampaknya ada sesuatu yang perlahan terbangun jauh di dalam gunung. Kembali ke medan pertempuran, 3 sosok saling berpapasan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak-riak Doki yang menakutkan membentuk bintik cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter, karena riak-riak yang menakutkan ini dapat menghancurkan seorang elit Dousun menjadi genangan darah. Sosok manusia itu saling berpapasan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan angkasa pun terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Yao Chen, memangnya kenapa kalau kekuatan spiritualmu kuat? Apa kau benar-benar berpikir bisa melawan kami berdua sendirian? Ucap hantu tua Tianming sembari menstabilkan tubuhnya dan menahan darahnya yang agak bergejolak. Dia menatap Yalau yang berwajah muram dari jarak yang cukup jauh dan tertawa dingin. Yoku di sampingnya juga tertawa dingin. Ia tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya sambil merasakan sedikit guncangan di dalam hatinya. Ia mengerti bahwa jika ia sendirian, ia tidak akan sebanding dengan Yalau, karena kekuatan spiritual pihak lain jauh melampaui dirinya. Dikabarkan bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangat hebat. Itu mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Kemungkinan besar Yao Chen ini sudah berada di alam surgawi di antara 4 alam spiritual besar. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini, bahkan jika mereka mencari di seluruh dataran tengah, gumam Yoku. Niat membunuh di hatinya juga menjadi lebih kuat.
dia harus menghadapi orang tua ini hari ini apapun yang terjadi. Kalau tidak, orang ini kemungkinan akan membawa bencana di masa depan. Mata Youku gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Hantu tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk bernafas. Habisi dia. Dia tidak akan bisa bertahan lama, ucap Youku. Hantu tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh dan kemudian berkata, hatiku merasa sangat gembira saat aku berpikir bisa menghabisi Banseng tingkat tinggi, ucap Tianming. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Doki abu-abu yang besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya itu menggumpal menjadi sosok ilusi berukuran 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah yang sebenarnya, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Telapak langit mendalam, ucap Tianming. Tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yalau. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat yang sama. Telapak tangan yang besar itu disertai oleh angin yang menakutkan serta mendinginkan jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik melesat tanpa ampun ke arah Yalau. Yalau tidak berani meremehkan tangan ilusi itu setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Doki dengan cepat keluar dari tubuhnya. Dokinya akhirnya berubah menjadi telapak tangan api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi itu. Kedua telapak tangan saling bertabrakan dan ledakan dahsyat seperti guntur langsung bergema di langit. Badai Doki yang mengerikan menyapu dari titik kontak. Badai itu bahkan menghancurkan gunung di sampingnya menjadi debu berhamburan. Badai Doki ini meletus dan menyebar. Hantu tua Tianming di langit juga terkena badai itu. Ia terhuyung mundur dengan cepat dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajahnya yang awalnya pucat menjadi semakin pucat. Meskipun iblis tua Tianming sedikit menderita, Yalau tidak mengalami masa-masa yang mudah. Darah dan dogi di dalam tubuhnya bergejolak karena benturan tersebut. Tetapi ia baru saja akan menahannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba membesar di matanya. Angin telapak tangan yang tajam, gelap dan dingin sekali lagi berembus, memaksanya untuk tidak punya pilihan selain menerimanya kembali. Bahkan dengan kekuatan Yalau yang besar, mengalami bentrokan langsung dengan Youku membuatnya merasakan manis di tenggorokannya, tetapi ia dengan paksa berhasil menelan darahnya. Ketiganya berada di level yang sama, dan jelas bahwa Yalau bukanlah tandingan mereka berdua. Sementara Yalau menahan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh piton penelan surga 7 warna Cailin terlempar oleh telapak tangan dari Tianzon ketiga. Kekuatan menakutkan dari elit Banseng telah menghancurkan sisik-sisik keras di tubuh piton penelan surga 7 warna, dan darah berhamburan turun dari langit seperti badai. Cailin, ucap dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat Cailin terluka oleh Tianzon ketiga. Matanya yang cerah menatap tajam ke wajah Tianzon ketiga yang gelap dan pekat. Tubuhnya yang halus bergerak dan bergegas ke belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik-manik berwarna abu-abu kecoklatan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan, ucap dokter peri kecil. Kilatan dingin melintas di mata cerah dokter peri kecil. Cairan berwarna abu-abu kecoklatan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari pil racun di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul dan melesat ke arah Tianzon ketiga. Dengan kecepatan dokter peri kecil, dia tidak dapat lolos dari deteksi Tianzon ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan berwarna abu-abu kecoklatan menyembur keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, dan itu berayun ke tubuh halus dokter peri kecil. Lengan baju yang lemah itu tampak sekeras logam. Itu menyebabkan dokter peri kecil memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terpental mundur. Meskipun dia terlempar ke belakang, cairan berwarna abu-abu kecoklatan itu masih mendarat di jubah Tianzon ketiga. Jubahnya langsung menjadi abu dan cairan beracun mendarat di lengannya seperti belatung di tulang. Bagian dagingnya juga dengan cepat terkikis. Ekspresi Tianzon ketiga berubah ketika dia melihat cairan beracun itu
begitu mematikan sehingga bahkan dokinya tidak dapat menghalanginya. Tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau yang dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya yang mengandung racun terpotong, memperlihatkan beberapa tulang putih pekat. Kau bisa dianggap memiliki kemampuan untuk membuatku memotong dagingku sendiri. Namun, kau harus menggantinya dengan nyawamu, ucap Tianzun ketiga. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang hebat di lengannya. Kemudian, dia melirik dokter peri kecil yang terbang mundur dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak dan dia baru saja akan mengejar ketika sosok hijau dengan cepat menyerbu. Doki yang kuat melonjak dan menghalanginya. Upaya yang tidak berarti dan sia-sia, ucap Tianzun ketiga. Tianzun ketiga tertawa dingin setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama, apalagi jika King Lin sendirian. Meskipun pupil bunga ular hijau tiga Gyo kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak lazim dalam menghadapi kekuatan absolut. King Lin hanya bisa menahan dengan getir serangan Tianzun ketiga yang tak tertandingi. Tetapi jelas bahwa dia telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena bantuan dari pupil bunga ular hijau tiga Gyo, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Namun, meskipun dia tidak terluka parah, dia kemungkinan akan segera dikalahkan. Seluruh alam bintang telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, panggung utamanya masih pertempuran Yalau dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika para elit Banseng ini dibebaskan dari pertarungan mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli pihak lain. Selain itu, dari tampilan situasi saat ini, Yalau, Cailin dan yang lainnya jelas telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Yao Chen, apakah kau masih akan dengan getir terus berjuang? Ucap Tianming. Youku dan iblis tua Tianming terus menekan Yalau di langit. Setelah terlibat dalam pertempuran dengan keduanya, Yalau perlahan-lahan memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yalau jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan keduanya. Menghadapi tawa aneh iblis tua Tianming, ekspresi Yalau menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk membalas. Tepat ketika Yalau memfokuskan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yalau melihat bahwa King Lin akhirnya tidak sebanding dengan Tianzun ketiga. Musuhnya telah menargetkan celahnya. Sebuah tinju melayang dan bahkan sosok ilusi ular langit di belakangnya pun tercerai-berai dengan paksa. Terganggu saat bertarung, itu tidak baik, ucap Tianming. Adegan ini membuat hati Yalau terasa dingin. Tindakannya melambat sesaat. Tiba-tiba, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan dilempar dengan keras. Telapak tangan itu mendarat dengan kuat di punggung Yalau. Serangan mendadak ini menyebabkan separuh tubuh Yalau mati rasa. Seteguk darah segar keluar, tubuhnya jatuh dan akhirnya menghantam alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi separuh gunung. Banyak ahli pavilion bintang jatuh yang patah hati saat melihat Yalau jatuh. Yalau adalah orang terkuat di pavilion bintang jatuh. Jika dia kalah, moral pavilion bintang jatuh pasti akan hancur. Anggota pavilion bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika kalian masih bersikeras melakukan perlawanan keras kepala ini, aku tidak keberatan membunuh kalian semua, ucap Tianming. Setelah mengalahkan Yalau, iblis tua Tianming melangkah ke udara kosong dan menyapukan tatapannya yang menyeramkan ke seluruh alam bintang. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuh bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di pavilion bintang jatuh tercengang setelah mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di pavilion bintang jatuh menampakkan wajah muram dan putus asa. Sedangkan di sisi lain, para ahli yang datang untuk menyaksikan pertempuran ini merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya pavilion bintang jatuh ini yang telah megah untuk sementara waktu akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai mendalam dan juga aula jiwa. Hantu tua Tianming tersenyum senang setelah merasakan bahwa alam bintang telah menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya.
Dia menatap Yalau yang berwajah pucat yang berjuang untuk berdiri dan berkata dengan dingin, "Yao Chen, ingatlah, nasibmu hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Kau memilih menelan pil pahit alih-alih mengambil jalan yang mudah," ucap Tianming. Yalau menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tampak ganas saat menatap iblis tua Tianming. Kegilaan perlahan muncul di matanya. "Cepat habisi dia, kalau tidak situasinya bisa berubah jika kita menundanya," ucap Tianming. Hantu tua Tianming mengernyitkan alisnya saat mengamati ekspresi mata Yalau. Dia menatap Yaogu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. "Baiklah," ucap Yaogu kemudian mengangguk. Namun ketika iblis tua Tianming dan Yaogu bersiap untuk melancarkan serangan mematikan untuk menghabisi Yalau, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian semua gunung mulai berguncang hebat, tampak seolah-olah terjadi gempa bumi. "Apa yang sedang terjadi?" gumam Tianming. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Yaogu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Sebuah gunung hijau yang berada jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pernyataan mereka dilontarkan. Gunung yang sangat besar itu berubah menjadi pecahan-pecahan batu di depan banyak mata yang tercengang. Pada saat yang sama, api yang mengerikan yang tampak seperti api yang dapat menghancurkan dunia menyerbu keluar dari pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api yang bergulung-gulung dan dengan cepat melonjak menuju bagian langit ini. Lautan api membumbung tinggi dan teriakan dingin yang familiar tiba-tiba bergema di wilayah bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang tidak termasuk dalam pavilionku akan mati, ucap Xiaoyan. Aura bertekanan tinggi yang menyebar dengan kecepatan bagai kilat saat teriakan berbahaya ini meraung di seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan besar, iblis tua Tianming dan Yaogu yang melayang di langit langsung terdiam. Rasa terkejut yang hebat muncul di wajah mereka. Teriakan tajam ketidakpercayaan mereka seolah muncul dan menyebar di langit. "Doseng, bagaimana mungkin?" ucap Tianming dan Yaogu. Lautan api membumbung tinggi di atas alam bintang ke segala arah di hadapan banyak mata yang terkejut. Akhirnya api berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api berkobar dan perlahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di hadapan semua orang. Xiaoyan, Kepala Pavilion Junior. Kepala Pavilion Junior telah keluar dari tempat pengasingannya. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di alam bintang saat semua orang melihat sosok yang dikenal ini. Mereka yang berasal dari Pavilion Bintang Jatuh dipenuhi dengan kegembiraan liar, sementara mereka yang berasal dari aliansi Sungai Mendalam hanya bisa terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini baru saja berada di puncak kelas Dosun 2 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menembus Doseng? Terlebih lagi, dia adalah Doseng asli. Gumam Yaogu menatap sosok muda yang berjalan di antara gelombang api itu dengan tak percaya. Dia meraung di langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang sangat mengerikan padanya. Dia adalah Xiaoyan. Bukankah orang-orang sialan itu mengatakan bahwa dia bukanlah ancaman? Apa yang terjadi? Ucap Tianming. Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar berkedut saat dia berteriak. Itulah hati bodhisattva. Bocah ini memperoleh hati bodhisattva, ucap Yaogu. Mata Yaogu berkedip liar. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Giginya terkatup rapat saat dia berkata, Tidak heran bocah ini sepertinya menghilang sepenuhnya selama 2 tahun ini. Dia sebenarnya sedang dalam pengasingan untuk menerobos kelas Doseng, ucap Yaogu. Semua pertarungan di alam bintang terhenti saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan tertuju pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Dosun bergetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh banceng tingkat tinggi seperti Yaogu. Lautan api menyebar.
tubuh Xiaoyan berdiri di udara di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dia mengamati alam bintang yang dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh pun melonjak liar dalam mata hitamnya. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan berkelebat. Saat berikutnya dia muncul, dia hampir berada di atas alun-alun yang sangat besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yalau yang berlumuran darah. Kedua matanya anehnya menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan Yalau yang menyedihkan. Hanya mereka yang mengenal Xiaoyan yang menyadari bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Anak kecil, kau akhirnya meninggalkan tempat persembunyianmu. Jika kau datang sedikit terlambat, kau pasti sudah mengubur tulang-tulangku yang sudah tua ini, ucap Yalau. Mata Yalau berbinar-binar karena kegembiraan yang luar biasa setelah melihat Xiaoyan muncul di sampingnya. Ia memuntahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, kali ini serahkan semuanya padaku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terdiam. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan lembut sebelum mengangkat Yalau yang terluka parah. Setelah itu, Xiaoyan bergegas keluar dari lubang besar dan meletakkannya di atas panggung batu. Ia menyapukan pandangannya dan beberapa tetua pavilion bintang jatuh bergegas datang untuk merawat Yalau. Cailin dan yang lainnya juga terluka, ucap Yalau sembari mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di panggung batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan menatap darah yang menggantung di sudut mulut Cailin, dokter peri kecil, dan juga Qinglin. Setelah itu, ia fokus pada Cailin. Wajahnya yang dingin dan mempesona tampak pucat. Darah kental mewarnai sebagian besar pakaiannya. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil yang masih tersadar. Dokter peri kecil menerima botol itu dan berkata dengan lembut, "Ini dilakukan oleh Tianxun ketiga. Orang itu adalah Banseng tingkat awal," ucap dokter peri kecil. Mendengar itu, Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan kemudian tersenyum. Namun, senyum ini ganas dan menyeramkan. "Hati-hati," ucap Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah saat Xiaoyan berbalik. Dia tidak dapat melihat kekuatan Xiaoyan, tetapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Banseng. Pada saat ini, Yalau telah terluka parah dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Kekuatan Xiaoyan mungkin telah melonjak, tetapi akan cukup sulit baginya untuk menang. "Istirahatlah dengan baik, tidak perlu khawatir tentang apapun," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke para tetua pavilion bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah yang tidak dikenal di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan telah bergabung dengan pavilion bintang jatuh saat dia masih dalam pengasingannya. Menghadapi tatapan Xiaoyan, para tetua yang sangat sombong ini buru-buru menundukkan mata mereka karena rasa hormat. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiaoyan telah menyebabkan bahkan kaki mereka menjadi lemah. "Urus saja mereka, kalian semua tidak perlu bertarung," ucap Xiaoyan. "Kami mengerti, Kepala Pavilion Junior," ucap para tetua Pavilion Bintang Jatuh. Banyak ahli Pavilion Bintang Jatuh menjawab dengan hormat setelah mendengar perintah ini. Setelah memberikan beberapa instruksi, Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Yougu, iblis tua Tianming, dan Tianxun ketiga dari aula jiwa telah berkumpul di tempat itu. Mata mereka juga mengamatinya dengan hati-hati. Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat melihat Xiaoyan menoleh dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Dengan indera mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiaoyan saat ini. 1 bintang Douseng. Dia bukan Banseng, melainkan dia Douseng sejati. Hanya ada satu perbedaan kata antara Banseng dan juga Douseng, tetapi ada perbedaan yang cukup menakutkan di antara keduanya. Meskipun elit Banseng juga dapat disebut Douseng, karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui elit Dousun, mereka hanya dapat digambarkan sebagai Douseng palsu
Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai level 1 bintang, seseorang dapat disebut doseng asli. Kelas Banseng dibagi menjadi level awal, menengah, dan juga tinggi. Level-level ini mungkin tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melewatinya. Misalnya, sudah 10 tahun sejak Youku naik ke kelas Banseng, tetapi ia baru saja menjadi Banseng level tinggi. Sedangkan setan tua Tianming telah bertahan di Banseng level tinggi untuk waktu yang lebih lama, tetapi ia masih gagal mencapai doseng bintang 1. Dengan demikian, dapat diketahui seberapa besar kesenjangan antara doseng bintang 1 dan Banseng level tinggi. Meskipun mereka bertiga terlihat tenang, tanpa sadar mereka merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah meninggalkan kelas Dosun, melampaui tingkat Banseng, dan mencapai doseng bintang 1 dalam waktu 2 tahun yang singkat. Xiaoyan menatap ketiga orang itu. Tubuhnya bergerak saat dia muncul agak jauh dari mereka sambil berbicara dengan suara yang samar. Pemandangan alam bintang ini indah, dan ini bukan tempat yang buruk untuk dikubur, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kau seharusnya tidak bersikap sombong. Jadi mengapa jika kau adalah doseng bintang 1? Apakah kau tidak percaya bahwa aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ucap Youku. Ekspresi Youku gelap dan dingin saat dia berteriak. Meskipun dia tampak kuat, tetapi Youku juga mulai bergetar. Seorang ahli doseng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya bahkan tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dipanggil Youku sesuka hatinya. Xiaoyan memikirkan kata-katanya sebelum kemudian mengangguk. Ia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di dalam alam bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang dapat dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Youku berubah lebih muram setelah melihat bahwa kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiaoyan mengunci ruang itu sendiri. Tanpa sadar, ia merasakan dorongan untuk menampar dirinya sendiri. Apa yang kau lihat? Apakah kau pikir dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah doseng bintang 1, fondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama, ucap Youku sembari dengan paksa menekan dorongan dalam hatinya. Dia melihat mata iblis tua Tianming yang merah di sampingnya dan tanpa sadar mengutuk. Hantu tua Tianming dipenuhi amarah setelah dimarahi oleh Youku. Jika Youku tidak meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Namun pada akhirnya, yang dia pikir tidak akan terjadi apa-apa telah berkembang menjadi situasi seperti ini. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja sama. Namun, mereka akan benar-benar mati jika mereka berpisah. Mari kita lawan dia bersama-sama, ucap Tianming. Hantu tua Tianming berbicara dengan nada muram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah di udara kosong dan doki yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi berukuran 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Youku dan Tianxun ketiga mulai mengedarkan doki mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit saat awan gelap bergolak. Tampaknya badai besar akan segera terjadi. Xiaoyan memperhatikan ketiga orang itu bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak sangat tenang. Tidak ada riak di dalamnya, tetapi ada hawa dingin yang dapat membekukan jiwa seseorang yang perlahan mengalir dalam matanya. Telapak darah langit yang mendalam. Kunci surga 10.000 jiwa, ucap trio Tianming. Aura Youku melonjak liar bersama dua lainnya. Pada akhirnya mereka meraung marah dengan wajah merah menyala. Tiga angin yang mengandung energi tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga marah yang meraung liar ke arah Xiaoyan.
Mata hitam Xiaoyan mengamati serangan mengerikan yang dilepaskan oleh ketiga orang itu dengan sekuat tenaga. Dia perlahan mengangkat tangannya dan ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang kupahami saat menerobos kelas dosen. Hari ini aku akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai korbannya, ucap Xiaoyan. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Api-api itu mulai berputar dengan cara yang gila, dan dalam sekejap mata, api-api itu telah berubah menjadi cincin aneh 4 warna dengan luas 1000 kaki. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Warna hitam semacam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial, dan itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiaoyan, lalu didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh dari kelompok Yauku.